Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kami tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta akan menyampaikan tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Ini merupakan ruang kolaborasi topik 6 dari mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami, tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta, terdiri dari 6 anggota. Anggota yang pertama adalah Miftahul Jannah, yang kedua ada Hanisa Meliana, berikutnya Lailan Kemalia, berikutnya Hafiza Kurnia Indasari, berikutnya Flavia Rizkyana, dan saya sendiri Firman Muhammad Rizky. Topik pembahasan pada video diskusi kali ini terdiri dari 3. Yang pertama ada pemaparan materi ekspresi konsep, yang kedua ada ruang diskusi, yang ketiga ada kesimpulan hasil diskusi. Pemaparan materi ekspresi konsep diawali dari definisi tipe pembelajaran oleh guru. Tipe pembelajaran yang pertama adalah instruksi didaktik atau langsung, di mana pada tipe pembelajaran ini, guru harus menguasai pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa, karena dengan menguasai pelajaran akan mempermudah dalam menyampaikan pembelajaran. Sehingga dalam praktiknya, proses pembelajaran dilaksanakan dengan instruksi langsung yang dikombinasikan dengan membaca dan memeriksa pemahaman, yang dimana merupakan pendekatan yang efektif untuk mengajarkan pengetahuan faktual. Nah, pada slide ini silakan teman-teman membaca sendiri. Yang sebelah kiri ada tindakan guru dan yang sebelah kanan adalah respon atau kegiatan siswa. Misalnya, pada metode demonstrasi atau pemodelan berarti respon atau kegiatan siswanya adalah mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Silakan teman-teman mencermati sejenak. Baik, terima kasih. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Tipe pembelajaran yang kedua adalah metode fasilitatif atau konstruktivis, di mana pada metode ini guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru dituntut untuk menjadi fasilitator yang baik yang mampu menggali potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau siswa. Selanjutnya, silakan teman-teman mencermati seperti yang sebelumnya. Jadi sebelah kiri tindakan guru dan sebelah kanan adalah respon kegiatan siswa. Saya beri contoh misalnya pada tindakan guru diskusi, respon yang dialami siswa atau yang akan dilakukan siswa adalah mendengarkan, bertanya, mempertimbangkan, dan menjelaskan. Silakan teman-teman mencermati. Baik. Selanjutnya, tipe pembelajaran yang ketiga adalah pelatihan. Dalam bahasa Inggris ini berarti coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee atau si pelatihnya. Coaching berperan saat guru memberikan umpan balik dan bimbingan kepada siswa ketika siswa mengerjakan tugas atau proyek. Selanjutnya, nah, seperti biasa, di sebelah kiri adalah tindakan guru, yaitu ada umpan balik dan ada praktek terpandu, dan sebelah kanan adalah respon atau kegiatan siswanya, di mana ada, saya beri contoh ketika dia praktek terpandu, berarti kegiatan siswanya adalah merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Silakan teman-teman mencermati sejenak kegiatan 3 ini. Baik, untuk selanjutnya, kita masuk ke ruang diskusi, di mana diskusi kita kali ini akan dipandu oleh pertanyaan diskusi yang terdapat pada ruang kolaborasi LMS. Slide selanjutnya. Nah, tetap di slide ini saja, kita nanti silahkan bertukar pikiran. Jadi ada 2 pertanyaan. Teman-teman sudah siap ya kalau kita akan diskusi? Siap. Oke, terima kasih. Nah, ada 2 pertanyaan, saya ulangi lagi, ini merupakan pertanyaan di LMS. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah kegiatan mana yang Anda lakukan, 1, 2, atau 3, dan mengapa Anda memilih kegiatan tersebut? Jadi setelah saya tadi memaparkan materi-materi, coba kalian sampaikan. Lebih sering digunakan yang mana sih? Atau kalian lebih prefer yang mana sih? Mungkin ada yang bisa mengawali dulu? Kalau saya secara pribadi hanya menggunakan metode secara ceramah. Itu yang biasa saya lakukan dalam proses Oke. pembelajaran. Kenapa kok memilih ceramah, Mbak Laila?
Karena saya mikirnya karena adanya keterbatasan waktu dan materi padatnya materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Seperti Oh itu. iya, berarti ceramah ini merupakan salah satu dari kegiatan satu, yaitu didaktik atau instruksi langsung ya. Kalau teman-teman yang lain gimana kira-kira? Kalau saya pribadi masih sering menggunakan metode yang pertama juga, yaitu ceramah. Tapi terkadang kita tambahkan dengan tanya jawab, tapi masih sedikit. Jadi tetap masih dominan yang ceramah. Karena kalau saya pribadi pikir itu, kalau ceramah kita bisa memberikan konsepnya secara langsung. Jadi untuk menghindari miskonsepsi dan lain-lain. Karena ini merupakan pertanyaan di mana harus menggali pengalaman belajar, jadi saya minta kalian ngomong satu-satu ya. Tadi sudah Mbak Laila, sudah Mbak Fabila, dan sekarang kalau saya sendiri juga, saya lebih nyaman ketika menggunakan metode instruksi didaktik langsung ya. Jadi saya menggunakan ceramah di mana materinya tersampaikan dengan sempurna, tujuan pembelajarannya juga cepat terselesaikan gitu menurut saya. Kalau Hanisa atau Fabila, atau Hafiza dan Mbak Miftah? Jadi kalau saya setuju dengan teman-teman, tapi di awal pembelajaran itu perlu menggunakan tambahan atau tindakan yang lain terkait dengan menggunakan demonstrasi misalnya. Nah, dengan demonstrasi itu guru mampu mematangkan atau menguatkan konsep. Jadi bisa dipadukan dengan ceramah, nanti pembentukan konsep oleh siswa itu akan lebih mudah. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Kalau untuk Fabila, Mbak Miftah dan Mbak Hafiza, mungkin pengalaman mengajarnya? Kalau saya juga sama seperti teman-teman. Jadi saya juga menggunakan didaktif atau direct interaction atau interaksi langsung. Jadi ketika mulai pembelajaran, persepsi, tanya jawab itu disampaikan fenomena sehari-hari seperti itu, disampaikan kepada siswa sehingga bisa jelas dan juga bisa terlaksana singkat gitu. Baik. Terakhir Mbak Hafiza. Ya, kalau saya sendiri lebih nyaman menggunakan metode didaktik atau ceramah karena mengingat dengan kepadatan materi yang harus dikuasai siswa yang sangat banyak, kemudian siswanya juga lebih mudah memahami konsep ketika dia mendengarkan, kemudian diminta untuk menulis, lalu latihan soal daripada dengan metode yang harus menemukan sendiri konsepnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, kita kan juga melaksanakan kegiatan PPL kita di SMP Negeri 5 Surakarta, di mana kita beberapa kali sempat mengikuti guru pamong kita melaksanakan pembelajaran di kelas, utamanya di mata pelajaran IPA. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sudah bisa menganalisis kira-kira guru pamong kita ini menggunakan tindakan mengajar yang mana? Ya, kira-kira mungkin ada yang mau menyampaikan? Jadi berdasarkan hasil observasi, guru pamong itu melaksanakan tipe mengajar yang pertama, instruksi langsung atau didaktif instruction, yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, dari kegiatan ceramah ini, guru menyampaikan secara langsung konsep materi yang diajarkan, seperti misalnya pada bab suhu, itu guru langsung menyampaikan pengertian suhu, kemudian menyampaikan satuan, alat ukur suhu, dan kemudian menjelaskan terkait dengan skala suhu secara langsung dengan metode ceramah. Oke. Ada tambahan lain mungkin atau hasil observasi yang agak berbeda atau menguatkan? Saya mencoba menyambung dari hasil yang disampaikan oleh Hanisa terkait tentang metode yang digunakan oleh guru pamong. Kita di PPL itu emang dominan masih ceramah, tapi terkadang itu menggunakan tanya jawab dan demonstrasi. Biasanya itu guru pamong menyampaikan atau menggunakan metode tanya jawabnya itu di awal, di proses persepsi, di pertengahan dan di akhir itu biasanya guru pamong menggunakan tanya jawab untuk memastikan tingkat pemahamannya, apakah siswa sudah paham atau belum. Jika belum, nantinya akan dilakukan tindakan yang lain gitu. Kalau untuk demonstrasi itu relatif jarang, jadi yang paling dominan itu kalau guru pamong ceramah dan tanya jawab. Baik, terima kasih.
Saya kira sudah cukup jelas, jadi teman-teman sudah menceritakan pengalaman teman-teman mengajar secara pribadi, kemudian juga sudah disampaikan hasil observasi kita terhadap guru pamong kita. Kemudian kita langsung berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan, yang tadi di awal tentang pemaparan materi eksplorasi konsep, yaitu ada instruksi langsung, kemudian memberikan fasilitas, dan kemudian coaching, kegiatan manakah yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Saya jelaskan, jadi gini, misalnya kita langsung saja pada satu materi, yaitu terkait materi pencemaran lingkungan. Apakah ada dari teman-teman yang sudah punya gambaran tindakan seperti apa yang cocok untuk pembelajaran materi pencemaran lingkungan mungkin? Saya jawab. Kalau menurut saya menggunakan metode pembelajaran didaktik. Nah, nanti metodenya itu menggunakan pertanyaan khusus, di mana guru itu meminta siswa untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terkait dengan pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti itu. Oke, berarti menggunakan instruksi langsung dengan metode pertanyaan khusus, dan pertanyaan khususnya diwujudkan dalam apa sih di lingkungan sekitar pencemarannya, begitu ya? Ada yang tanggapan lain atau pendapat lain mungkin? Ya, saya di sini izin menambahkan, menurut saya ketika materi pencemaran lingkungan tersebut dapat juga menggunakan metode simulasi atau representatif grafis, di mana siswa nanti diminta untuk melakukan penyelidikan sederhana terkait air yang tercemar gitu. Jadi misalnya percobaan air deterjen itu nanti menyebabkan ikan mati, terus kemudian hasil penyelidikannya tersebut dapat dipaparkan dalam bentuk grafis atau gambar maupun video yang nanti disampaikan oleh peserta didik. Di mana guru memfasilitasi melewati metode simulasi dan representasi grafis ya. Ada lagi mungkin pendapat yang lain? Kalau menurut saya pada materi pencemaran lingkungan itu menggunakan metode pelatihan atau coaching, yaitu menggunakan metode umpan balik, di mana guru memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik sehingga tidak menimbulkan miskonsepsi antara peserta didik dengan guru atau materi yang disampaikan. Oke, sebenarnya jika dirangkai jawabannya dari Hafiza, dari Laila, dan dari Miftah itu sebenarnya runtut ya. Jadi diawali dari pertanyaan tentang fenomena yang terjadi, kemudian melakukan percobaan lewat simulasi dan dipaparkan lewat representasi grafis, dan di terakhir adalah lewat coaching, yaitu dipandu umpan baliknya. Gitu. Jadi ada dari Pak Miftah tadi dikatakan bahwa supaya tidak terjadi miskonsepsi, guru perlu memberikan konfirmasi. Jadi kalau saya sih berpendapat bahwa bagaimana kalau kita menggabungkan tiga-tiganya, tapi tidak secara langsung, namun secara tersirat guru itu menggunakan tiga tindakan tersebut. Itu bagaimana ya teman-teman ya? Iya, setuju. Menurut Saya juga saya sependapat seperti itu dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Iya. Baik, terima kasih. Saya kira diskusinya sudah cukup. Saya juga tadi sudah membuat note tulisan apa dari jawaban teman-teman. Langsung saja, bagi penonton video ini silahkan menyimak bagi yang belum. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang baru saja terjadi lewat kesimpulan yang akan disampaikan setelah ini. Slide selanjutnya. Oke, kembali satu slide lagi. Nah, pada pertanyaan satu tadi, ketika kegiatan mana yang sering dilakukan, jadi kelompok kami sepakat bahwa berdasarkan pengalaman kami masih menerapkan didaktik atau instruksi langsung. Kenapa? Karena tujuan kami menggunakan metode ceramah ini adalah agar tujuan pembelajaran IPA dapat tersampaikan secara menyeluruh dan tepat waktu. Begitu. Berikutnya. Masih pertanyaan pertama, ketika kami mengobservasi guru pamong kami dalam melakukan pengajaran di kelas, jadi guru pamong kami lebih sering menggunakan tipe pengajar satu, yaitu didaktik atau direct instruction atau instruksi langsung. Dalam tipe mengajar ini, guru memulai pembelajaran dengan apersepsi berupa tanya jawab tentang fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan konsep materi yang diajarkan. Melalui tanya jawab ini, harapannya guru dapat mengetahui pengetahuan dan pemahaman awal peserta didik. Nah, metode ceramah ini diharapkan dapat secara langsung memberikan pemahaman kepada peserta didik. Selain tanya jawab dan ceramah, terkadang guru menggunakan metode demonstrasi sebagai upaya penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Nah, pada saat kami melakukan observasi kemarin, tadi juga sudah disampaikan bahwa pada topik suhu dan kalor kelas 7, ya tadi masih menggunakan tanya jawab dan ceramah. Nah, jadi
Tanya jawab dilakukan oleh guru di awal, tengah, dan akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran, guru menanyakan fenomena yang diawali, kemudian melalui pertanyaan pemantik tersebut diharapkan peserta didik memahami bahwa bagian tubuh manusia, dalam hal ini tangan, tidak dapat mengukur suhu secara akurat, sehingga perlu alat ukur khusus yang disebut dengan termometer. Nah, setelah tanya jawab tersebut, guru memberikan pemahaman konsep melalui metode ceramah tentang apa itu suhu, alat ukur suhu, dan skala pengukuran. Dan di pertengahan dan di akhir pembelajaran, guru memberikan pertanyaan dan peserta didik merespon. Tanya jawab dilakukan guna mengecek pemahaman peserta didik tentang konsep materi pembelajaran pada hari tersebut. Selanjutnya. Nah, pada pertanyaan 2, setelah kami tadi banyak sekali pendapat, ada 3, ada yang mengatakan 1, 2, 3, tapi kami sepakat bahwa menurut kami kegiatan yang cocok untuk pembelajaran peserta didik kekinian adalah menggunakan penggabungan dari didactic instruction, constructivist facilitation, and coaching. Jadi kita menggabungkan dari 3 tindakan tersebut. Lanjut. Nah, misalnya saja tadi kita juga pakai rambu-rambu materi pencemaran lingkungan. Pada didaktik, kami menggunakan metode pertanyaan khusus, yaitu menanyakan tentang fenomena pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian dilanjutkan dengan constructivist facilitation atau membangun pemahaman melalui siswa, yaitu siswa melakukan simulasi percobaan sederhana, penyelidikan sederhana terkait air tercemar, seperti yang disampaikan Mbak Laila, melalui percobaan air deterjen yang menyebabkan ikan mati, kemudian hasil penyelidikannya dipaparkan melalui bentuk grafis, gambar atau video. Dan yang terakhir, peran guru juga coaching atau memandu sebagai bentuk umpan balik di mana guru memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik agar tidak terjadi miskonsepsi. Iya, referensi yang kami gunakan, teman-teman bisa membaca. Ada 3 referensi. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video diskusi kami. Semoga dengan adanya diskusi kami, teman-teman menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Dan apabila ada pertanyaan, tanggapan, dan saran, silakan disampaikan di grup. Terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya.